aku tuh kayak udah give up gitu loh. Udah gak tahan mas aku mas di teror terus gitu ya. Di teror sama si Kunti brengsek itu mas. Terus ya akhirnya besoknya ya aku langsung nyari-nyari tempat gitu. Terus pindah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Masih bersama dengan aku, Jarod Alvaro, dalam segmen Somat, Speak Horror Malam Jumat. Kali ini aku gak sendirian nih. Telah datang di studio Mas, siapa mas namanya mas? Rian. Mas Rian ya. Jadi Mas Rian datang ke studio kita dalam rangka untuk menceritakan kisah-kisah pribadinya selama dulu dia tinggal di sebuah kosan ya, yang terletak di sebuah kota di Jawa Tengah. Ini dulu dia selama menghuni di kos itu sering diganggu nih sama makhluk-makhluk astral yang konon katanya berupa apa mas ya? Kuntilanak. Nah, kuntilanak. Kayaknya menarik banget nih untuk disimak bersama-sama nanti ya. Jadi biar teman-teman gak penasaran, segera aja nanti biar Mas Rian nanti langsung kenalan dan lanjut masuk ke cerita. Oke Mas Rian, silahkan cerita ke teman-teman. Say hello juga. Monggo. Oke, terima kasih sudah diundang ke sini sebagai bintang tamu ya. Narasumber tepatnya. Ya, terima kasih sekali lagi atas undangannya dan juga ya semuanya ya, sambutannya di sini juga bagus sekali. Jadi ceritaku kali ini ya berkisah tentang pengalamanku di masa lalu ya. Kejadiannya itu tahun 2005 sampai tahun 2006 lah. Jadi pada waktu itu kejadiannya itu di tempat kos-kosanku ya. Kos-kosan itu memang ya creepy sih, jadi kayak angker bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ada banyak yang ternyata yang ngalamin kejadian itu nggak hanya aku doang sih. Jadi setiap orang yang ngontrak di situ itu setauku ya diganggu semua. Bahkan sebelumku aku kan juga kenal ya sama orang yang ngontrak di situ sebelum aku gitu. Jadi ya sering ketemu lah sama orangnya dan dia emang mengkonfirmasi kalau memang tempat itu emang super angker. Jadi gini Mas Rian. Mas Rian ini ngalamin kejadian ini di tahun 2005 ini pada saat masih kuliah atau udah kerja atau gimana Mas Rian? Oh, jadi aku kebetulan kerja ya. Udah kerja 2005. 2005 udah kerja. Jadi tempatku kerja ini ya sebagai gambaran ya. Jadi aku kerja tuh di luar kota. Mas Jarod ya, kerjanya di luar kota. Jadi aku tuh sekarang tinggal tempatku tinggal dan tempatku kerja itu lain kota. Jadi kalau ditempuh pakai sepeda motor ya kurang lebih 3 jam lah. Kalau pakai mobil ya bisa 4 jam. Ya tergantung situasi dan kondisi lalu lintas. Gitu. Jadi kenapa kok aku bisa kerja kok bisa berbeda ya antara tempat kerja dengan tempat tinggal. Ya memang karena seperti itu. Jadi aku dulu tuh nikah gitu. Setelah nikah aku diterima kerja. Tapi sebelumnya aku juga udah kerja sih. Jadi setelah nikah aku dapat kerjaan baru nih dan tempat kerjanya itu di luar kota. Karena istriku juga kerja, dia juga repot ya kalau diajak ke luar kota. Ya udah kita putusin untuk aku ngalahin lah, aku kerja di luar kota dan balik lagi gitu. Kalau akhir pekan pulang gitu.
Store Itu- muka, ketemu store muka mas ya, Iya. bukan store duit. Ya. Kalau store duit kan 1 bulan sekali. Stok ya sambil store yang lain-lain ya tentu aja. Ya, pasti itu nggak usah diungkapkan di situ. Itu kalau pulangnya kalau dulu kan ada ungkapan guyon bapak-bapak gitu ya. Gimana Mas Rian? Cukup Saya soalnya masih bapak-bapak. mas-mas banget nih. Itu apa ya? S3 gitu, setiap store gitu. Wah. Itu jadul banget. Kalau seandainya pulangnya hari Kamis gitu ya, jadi SKSD itu. Setiap Kamis setor dongkrak. Ya maksudnya kan pulang bawa dongkrak di bagasi mobil. Pantesan aku nggak nyambung nih Mas Rian. Soalnya aku masih bawah umur banget. Kelihatan ini baca aku ya. Iya mas. Oh, ini gimana? Nih, lanjut pertanyaan lagi nih Mas Rian. Kalau boleh tahu nih, kalau nanti dirasa nggak perlu jawab, nggak usah jawab. Ini Mas Rian kerjanya sebagai apaan nih? Ya aku ngajar sih di perguruan tinggi gitu. Oh gitu, dosen ya. Ya gitulah. Soalnya kacamatanya mewakili banget nih seorang dosen sih. Tambah imut ya. Emang kelihatan lebih pinter sih. Ya terima kasih mas. Oke, Mas Saya Danu, juga aja. Oke Mas Rian. Jadi fenomena pertama kali ketika Mas Rian tinggal di kosan yang super angker itu memang langsung kuntilanak itu yang neror Mas Rian. Jadi rumah itu ya mas ya, itu begitu aku ceritakan dulu nih situasi tempat aku ngekos itu ya. Jadi aku tuh masuk ke kos-kosan itu ya, kebetulan jaraknya dari tempatku kerja itu nggak jauh ya, ya kurang lebih 300 meter lah. Jadi bisalah kalau berangkat kerja jalan kaki. Jadi pertama tuh aku ketemu sama orang ya, dia lagi istirahat makan siang. Terus kebetulan di dekat kampusku itu ada perusahaan, aku nggak perlu sebut ya nama perusahaannya. Terus biasanya kalau pas lagi jam makan siang itu kan karyawan yang di situ pada cari makan itu. Terus aku nanya tuh sama yang akhirnya jadi teman satu kosku, yang namanya ya sebut saja Bapak X lah gitu ya. Aku nanya, Mas kalau nyari kos-kosan di sini di mana ya? Oh kebetulan di rumah di tempat kosku masih ada kamar 1. Kalau mau ngekos nanti aku anterin ke bapak kosnya, ke bapak kos. Iya, dia bilangnya seperti itu gitu. Ya terus Jadi yang tinggal di kosan itu Mas X sama ada temannya lagi atau dia cuma sendirian tuh Mas? dia ada temennya lagi. Jadi rumah itu tuh ya kayak mubazir gitu loh. Itu rumah gede banget ya. Ya untuk ukuran gede lah. Ukuran ya sebetulnya nggak cocok itu gini. Jadi itu rumah ukurannya gede, tapi yang lantai 1 itu nggak dipakai, nggak ada kamarnya. Itu emang rumah itu emang buat tempat usaha sih sebetulnya. Jadi settingnya itu yang lantai 1 itu buat usaha, yang lantai 2 buat yang lantai 2 buat buat tinggal gitu. Ada 3 kamar di situ. Yang lantai 3 itu buat jemuran gitu. Itu rumah gede itu 3 lantai cuma 3 kamar. 3 kamar. Oh, Jadi kalau emang aku kan bayangannya kan kalau rumah kos itu kan biasanya kan berderet-deret kamar, banyak kamar gitu ya, memang iya. spesialisasi untuk kamar kos gitu ya. Kalau ini sebenarnya bukan ya, dia lebih fokusnya sebenarnya aslinya pertamanya untuk tempat usaha aja. Ya, gitu. jadi dulu ada pensiunan pegawai. Jadi rumahnya itu ceritanya gini. Jadi ada itu rumah itu dulu dihuni oleh sepasang suami istri yang resign terus dia balik ke kota tempatnya tinggal. Aslinya orang situ aja dia. Iya, Dia tapi balik dia- kampung lagi gitu. Dia kerja di Jakarta. Jakarta. Terus dia kan bukan resign sih, dia pensiun gitu. Pensiun. Retired ya. Dua-duanya dulu pegawai juga itu, suami Iya, istri. pegawai juga, pegawai negeri gitu. negeri itu. Pegawai negeri. Terus balik, terus dia tuh
mereka itu memutuskan untuk ngontrak di rumah itu gitu. Ngontrak di rumah itu 2 tahun sambil mereka itu cari-cari lokasi untuk bikin rumah baru itu, sambil juga lalu lalang ke ibu kota. Dulu kan kerjanya di ibu kota. Jadi Kalau saya boleh nanya nih, kondisi rumah itu atau kos itu ketika Mas Rian datang pertama kali, kondisi fisiknya kayak apa, Mas? ya emang kondisi nuansa mistisnya kelihatan banget atau justru malah masih bagus banget, Mas, secara fisik? kondisi fisiknya sih biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Tapi tuh aku selesaikan dulu mungkin biar pemirsa juga punya pemahaman yang lebih utuh ya. Iya. Jadi bapak dan ibu itu ya, dia tuh rencananya itu dia udah ngontrak rumah itu 2 tahun. Tapi setelah 1 tahun mereka ternyata nggak betah dan mereka cari kontrakan lain sambil mereka tuh nyari lokasi dan mungkin mau bikin rumah juga. Tapi bikin rumah sih akhirnya mereka berdua sih. Nah itu jadi setelah 1 tahun ternyata mereka nggak betah, terus mereka itu karena mungkin nanggung ya, kan masih ada 1 tahun lagi dioper kontrak. Oh gitu. Dioper kontrak terus dihuni oleh Pak X dan Pak Y dan Pak Rian ini, si Rian ini. Akhirnya kita bertiga. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya kayak pas aku menghuni rumah itu bertiga itu kayak apa ya, kayak mubasir banget. Ini rumah ini isinya ini orang kerja semua, bukan orang yang bikin bisnis lah, rental PS atau bikin kayak apa namanya warnet atau apa gitu. Itu bener-bener ya lantai 1 itu dianggurin kosong gitu. Nah menyambung sama pertanyaan Mas Jarot tadi, jadi rumah itu kondisinya biasa aja ya kayak rumah pada umumnya. Cuman emang gimana ya, aku ngeliat tuh lantai 1 tuh kayak apa ya, kayak nggak terawat sama sekali gitu loh. Jadi mungkin karena memang nggak pernah dipakai kali ya. Terus apa namanya, kayak WC-nya itu juga, aku tuh kalau yang ngelihat WC di bagian yang di lantai 1 itu bisa dihitung jari loh, itu nggak kepake. Aku cuma ngelihat di WC ini kayak gini ya, langsung apa berdiri Ilfil gitu ya. bulu ilfil gitu. Meskipun itu siang hari loh Mas Jarot. Jadi kalau pas lihat kan penasaran kan, berangkat kerja lihat WC. Iseng kan kadang-kadang. Nyaris nggak pernah digunain sama sekali. Lebih Ya, milih di lantai 2-nya. Lantai gitu. 2 karena di lantai 2 itu juga ada inilah, ada WC juga. Jadi lantai 1 itu praktis nggak pernah digunain. Nah apa ya, kayak rumah ini kayak rumah biasa aja, tapi ya aku positive thinking aja sih, belum berasa kan efek-efek apa namanya kayak horornya itu belum berasa gitu. Belum dapat welcome drink begitu masuk. Belum dapat welcome drink nih dari si Mbak Kunti penunggu rumah itu. Terus apa? Ya kalau pengalamanku pribadi sih ada beberapa ya. Jadi pengalaman pertama itu ini Mas Jarot. Jadi aku tuh tidur apa namanya? Sebelum tidur kan aku biasanya ritualnya baca buku dulu, terus habis itu les gitu, tidur gitu. Terus mungkin nggak berdoa kali ya. Kalau berdoa itu dianjurin banget tuh, Mas. Waduh iya pastilah. Ya salah sih aku itu waktu itu nggak berdoa sih. Jadi nggak berdoa, terus sekitar jam ya kurang lebih jam 2:30 itu aku kayak kena tindian gitu. Jadi dalam kondisi Setengah sadar atau sadar, Mas Rian? Saya setengah ya sadar sebetulnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kondisi mata melek gitu ya? Iya melek, melek dan tahu kondisi di sekitar, tapi cuman nggak bisa gerak gitu. Tahu kan Mas Jarot pernah tindian juga kan? Nindi enggak. Dari teman-teman sih banyak yang dulu cerita gitu memang. Jadi dia agak setengah sadar, dia sadar lah, bisa dibilang sadar kan, dia lihat nih. Ketika dia tindian, dia lihat ada makhluk lah katakanlah, tapi dia nggak bisa ngerespon. Jadi tubuhnya kayak mati.
Ya itu yang aku alami Mas. Jadi dia cuma berdoa cuma batin aja di hati aja. Itu pun berat katanya. Apakah Mas Rian kayak gitu ya? Iya, Mirip-mirip jadi gitu ya? Yang aku alamin tuh ya kurang lebih gitu sih. Jadi ketika aku tindian gitu aku ngelihat ya ini tempat aku tidur nih di sofa ya, di sofa bukan di kamar, di sofa. Terus di sini di sini nih tangga menuju lantai 3. Nah di tangga ini di tembok tangga ini kan kalau tangga ini kan sini stair gitu ya, tangga itu habis ini kan ada belokan gitu. Nah di sini kan ada tembok. Nah itu dia berdiri di situ sambil ngeliatin aku tuh. Brengsek gua kan tuh. Dengan penampilan khasnya itu Mas, yang rambutnya panjang gitu, hitam. Iya, rambutnya panjang, terus bajunya putih. Terus nggak menapak di ground sih, dia kayak setengah terbang gitu sambil ngeliatin aku. Coba gila tuh dia dan Mas, secara fisik dia transparan gitu atau transparan, nggak solid ya? Ya nggak solid lah, dia bukan benda padat juga sih. Jadi aku tuh di belakangnya kan tembok ya. Aku tuh bisa loh ngelihat apa yang backgroundnya tembus gitu ya. Backgroundnya tembus gitu, kayak opacity-nya 50% gitu kalau kita main Photoshop. Jadi atau persis kayak di film-film itu memang mungkin kayak di film-film itu ya, memang tembus pandang gitu, transparan. Iya kayak gitulah gambarannya itu. Yang aku alamin kayak gitu. Terus dia tuh ngeliatin aku terus. Habis itu kan aku berontak ya. Ya gimana? Aku bilang terus aku mau bilang nyebut lah. Astagfirullahaladzim, ya sebisa mungkin. Terus alhamdulillah aku bisa bangun gitu. Dan setelah bangun ya udah hilang itu penampakan. Dan itu emang jadi kayak habis itu aku tuh bulu kuduk itu berdiri semua Mas. Terus habis itu aku langsung lari masuk kamar itu. Itu emang brengsek sih itu. Jadi Iseng banget. Mas Rian setelah kejadian itu keesokan harinya cerita nggak sama temen yang sebelah kamar itu, si Mas X itu, tentang kejadian yang semalam dialamin Mas Rian? Oh belum, jadi itu aku anggap itu kayak cerita sumir sih. Artinya bahwa itu ngapain sih aku ceritakan dalam kondisi tindian gitu kan, ya udah ceritanya cerita mistis, udah kayak gitu. Kalau tindian gitu validitasnya kan juga perlu dipertanyakan, kecuali mungkin kita cerita mungkin aku ngelihat sesuatu ini, itu meskipun itu mistis tapi validitasnya lebih valid daripada kalau kita itu cuman tindian aja gitu. Sleep paralyzed lah itu Mas. Jadi aku belum ngomong sama mereka gitu. Udah biasa aja gitu. Dipendam sendiri sama Mas Rian gitu. Iya, dipendam sendiri. Jadi Mas Rian juga awalnya masih belum yakin juga ini beneran atau cuman semacam halusinasi gitu. Iya, nggak sepenuhnya yakin sih kalau itu kayak penampakan makhluk halus atau fenomena makhluk astral tuh. Aku belum yakin bener, makanya aku juga nggak ngomong juga sih. Takutnya kalau ngomong mereka tuh pertama bisa aja mereka takut kan, bisa jadi. Aku cuman ngantisipasi itu aja gitu. Ya udahlah, ini aku keep sendiri aja gitu batinku waktu itu gitu. Jadi itu kan tiga tingkat ya Mas ya. Ya, pertama sampai lantai 3. Kedua sama yang lantai atas paling atas sendiri. Itu juga ada kamar di situ Mas. Di situ lantai 3 ya. Lantai 3. Lantai 3 nggak ada kamar. Lantai 3 itu kan cuman buat kayak jemuran aja gitu sih. Oh, jadi kosong gitu, cuma untuk jemuran aja. Cuman buat jemuran doang. Jadi gitu. yang 3 kamar tuh nyampur di lantai 2 semua. Lantai 2. Termasuk WC di situ ada. Iya, WC itu di pojokan. Jadi sini tangga ke lantai 3, ini sebelahnya nih WC gitu. WC buat mandi-mandi gitu. Gitu Mas. Jadi masih ada nggak nih cerita-cerita lain Mas Rian selain Mbak Kunti atau memang didominasi kuntilanak ya yang Mas Rian selama ini alami di situ,
khusus kuntilanak atau ada penampakan yang lainnya, Mas? Ya kalau jadi ya, ini nih apa, kalau menurut ini teman-teman kerjaku yang kebetulan juga rumahnya di daerah sekitar situ itu, tapi dia bilang nih, nama ya sebut aja namanya Pak X pangkat 2 lah gitu. Jadi menurut Pak X pangkat 2 ini emang, tapi beliau sudah almarhum sih. Oh gitu. Kalau menurut beliau itu rumah itu dulu tuh penghuninya banyak. Banyak. Ya nggak tahu datang dari mana gitu, aku nggak nanya. Tapi dulu penghuninya banyak. Jadi menurut Pak temanku itu, Pak X pangkat 2 itu, dia bilang dulu pernah ya rumah itu tuh kayak penghuninya itu dipindahin semua. Dan katanya, kata beliau almarhum itu, beliau bilang jadi mindahnya tuh kan ngundang paranormal gitu ya, itu apa, mindahnya tuh satu-satu, jadi minta digendong gitu, manja banget. Jadi aja. pakai itu juga selendang juga gitu. ada aja di syaratnya. Itu iya katanya gitu. Jadi dipindah satu-satu, itu digendong, terus habis itu dia kalau minta, katanya sih dia berat banget dan minta pindahnya itu lumayan jauh loh. Itu bisa jadi atlet maraton tuh itu bapak paranormal. tapi itu makhluk itu yang di situ itu kan udah pada dipindahin semua tuh. Masih nyisa satu. Nah ini si bangsat ini yang nggak bisa dipindahin. Nggak tahu kenapa, mungkin bapak paranormal ini mungkin ilmunya pas adu ilmu sama si bangsat ini, si Kunti ini mungkin kalah mungkin. Jadi dia udah ngendon di situ. Jadi cuma sisa satu Mbak Kunti itu toh ya? Iya, si bangsat itu, si Mbak Kunti itu, Atu itu. Terus apa namanya, itu tuh apa? Aku tuh kayak apa ya, kayak ini makhluk nih, ini isengnya keterlaluan sih. Aku kan bukan tipe orang yang kayak Mas Jarot gitu ya. Sama temen-temen kalau aku lihat di channel, waduh, ke tempat-tempat yang mengerikan sekali. Aku nggak berani tuh. Itu aslinya aku nggak berani tuh. Mas Danu tuh yang hebat. Oh, Mas Danu itu ya, itu Pak. Top tuh Mas Danu. Kalau aku mah ikut-ikut aja. Lah tuh kebetulan ya, aku cerita nih sama temanku itu, Pak X dan Pak Y itu tuh mereka tuh nggak pernah loh diganggu. Yang diganggu tuh cuma aku doang, Mas. Mungkin dari mereka bertiga, aku tuh yang paling penakut ya. Jadi kayak dijadikan playground nih. Wah nih asik nih ketemu orang cemen ini, gua gangguin. Aku gangguin dia nih, apa namanya, si orang penakut ini. Nah apa, tuh kalau ini ceritaku ini yang kedua ini bener-bener sialan bener tuh makhluk itu. Itu ya, aku kan waktu itu kan mau kerja lembur gitu ya, jadi itu sehabis maghrib itu aku mandi gitu ya, pas adzan maghrib aku mandi adzan maghrib, terus setelah keluar dari situ terus aku sholat gitu. Habis sholat terus aku berkaca lah, sisiran gitu. Terus pas sisiran gitu tiba-tiba ada suara wih. Waduh, ya udah. Spontan aja. Suaranya tepat di belakang Mas Rian. Suaranya di samping kuping. Di samping kuping persis. Iya, di samping kuping, Mas. Dan kan kaget loh, ya kan? Kayak orang dikagetin gitu. Iya. Tapi ini dikagetin sama suara gitu, si ya. Mbak Kunti kurang ajar itu. Otomatis sisirnya langsung melompat gitu ya. Iya, langsung ini spontan aku langsung lari, Mas. Lari tunggang langgang. Ketika itu kan Mas Rian habis mandi nih.
Nah, waktu lari itu sudah berpakaian komplit belum? Udah, aman, berarti aman komplit. ya? Dia tinggal sisiran doang kan. Finishing dia. Finishing. Oh, Udah. Untuk menambah aura kegantengannya. Ya. Nah itu jadi pada waktu sisiran gitu, itu tiba-tiba suara, wih, udah aku langsung lari dong, nggak ada backup plan sama sekali, udah spontan aja, cret, langsung lari aku ke tempat kerja. Kebetulan terus di situ kan di tempat kerjaku itu kan ada ini ya, ada apa namanya, ada masjid gitu. Nah aku ketemu tuh sama ya marbotnya di situ, ya sebut saja namanya Pak Y pangkat 1, Pak Y pangkat 2 ya. Jadi, semua namanya ilmiah banget. Jadi matematikatis Ya banget. kan sesuai dengan tadi apa namanya, sesuai dengan petunjuk Mas Jarot tadi bahwa semua nama itu harus anonimus ya. Betul, aku bikin anonimus simpan lah aja. supaya nggak ada orang yang ngerasa, oh ini kan tempatku, nah ini kan tempatku. Nanti kalau gitu bisa bermasalah tuh. Bisa berbuntut kucing, berbuntut panjang. Ya, bisa berbuntut gak ngenakin gitu. Oh, iya. Ya emang bener sih. Jadi aku namain itu Mas Marbotnya itu namanya Mas Y pangkat 2 gitu. Jadi setelah dia mahasiswa semester akhir sih. Oh, sekalian jadi mahasiswa memang di situ. Ya mahasiswa sekaligus jadi kayak Marbot ya. marbot lah terus. Jadi orang yang religius banget. Ya bagus itu, orang religius banget. Ya dia emang orang religius ya. Jadi aku kan nanya sama si Mas Y pangkat 2 ini, Mas aku tuh barusan digangguin loh, digangguin sama makhluk astral gitu. Wah masa Pak? Ya inilah Mas, apa aku minta tolong ini apa dianterin ini ke rumah gitu, ke kos-kosan. Aku mau ngambil ini peralatan tempurku, aku kan mau kerja. Gara-gara digangguin si brengsek itu aku jadi nggak bawa alat-alat kerja Mas. Langsung ngacir gitu ya. Langsung ngacir gitu. Terus akhirnya aku ditemani itu sama Mas G pangkat 2 itu. Terus apa dia bilang kayak doa-doa gitu ya. Wah, nggak tahu dia doanya apa ya, tapi yang jelas itu ya kayak semacam ikhtiar ritual dia gitu sih. Dia kayak gini-gini gitu. Oh, ini Pak, di sini Pak. Tempatnya itu di sini. Jadi tempatnya itu di tangga yang mau ke lantai 3 itu Mas. Itu tempatnya di sini. Tapi menurut si Mas Y pangkat 2 itu ketika dia datang ke situ sama Mas Rian nih, datang lagi kan ke situ. Ya. Menurut dia setelah dideteksi masih ada di situ atau ngumpet Mas? Ketika itu. Kalau aku nggak nanya sih. Nggak nanya. Ya nggak nanya Mas. Dia cuman bilang nih di sini nih gitu. Dia lokasinya di situ biasanya. Ya, habis itu aku kan ngambil peralatan tempurku kan, alat-alat kerja aku ambil terus aku sama Mas J pangkat 2 ini balik lagi ke tempat kerja gitu. Lanjut lagi nih Mas Rian. Selain 2 peristiwa itu, masih ada nggak cerita lain yang pastinya kayaknya semakin malam nih semakin serem nih kayaknya nih. Ya, ya ada lah Mas, masa aku diundang ke sini cuman nyeritain satu cerita doang kan nggak seru dong. Itu emang tuh brengsek tuh si Kunti itu. Jadi apa dia tuh ya, aku tuh nih apa namanya kejadian lainnya nih yang first hand experience gitu. Jadi pengalamanku langsung gitu. Jadi apa aku tuh ya kan dulu kan aku kan ngaji ya. Terus dulu itu kan ada alat yang namanya USB MP3 player and recorder gitu. Jadi aku tuh beli itu di pameran komputer itu. Itu pada waktu itu alat tuh keren tuh. Nah itu kan aku tuh ya biasalah ngaji terus aku rekam gitu kan.
buat ngecek suaraku tuh merdu atau enggak kalau ngaji gitu. Ngaji di kosan Ngaji gitu di ya, kos-kosan di kamar malam, gitu mungkin. malam Jumat gitu. Aku kan baca Yasin lah. Kalau malam Jumat kan memang sunahnya kan baca surah Yasin kan. Ya bukan sunah sih, tapi ya nggak tahu lah. Pokoknya orang-orang itu pada bilang kalau surah kalau malam Jumat itu Jumat biasanya baca identiknya kalau surat ngaji pakai surat Yasin gitu ya. Nah itu aku baca surat Yasin itu, Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya gitu. Jadi udah kelar kan bacanya kan, terus aku dengerin tuh hasil rekamannya gitu hasil ya. rekamannya. Pengen tahu suara yang mendulik-dulik itu ya. Nah itu sebelum suaraku keluar ya, itu ada suara gitu Mas. Di dalam alat rekamannya itu Iya, kenceng Mas. kenceng banget. Terus aku kan udah nggak tahan ya. Aku tuh udah nggak tahan, kayak wah ini nih makhluk nih neror aku terus ini. Terus aku kebetulan di situ ada Pak X ya. Pak X lagi duduk-duduk di situ. Pak, ini Pak, apa namanya? Aku tuh barusan baca aku rekam pakai ini ya. Terus coba didengerin gitu. Ya udah. Ya emang Reaksinya Mas Mr. X itu gimana Mas? Ketika Ya. dia denger suara yang terkekeh kayak gitu. reaksi dia sih ya cuman bilang astagfirullahaladzim aja gitu sih. Astagfirullahaladzim. Terus aku nanya tuh sama Pak X itu, Pak X, Anda ini sebetulnya selama Anda ngontrak di sini sebenarnya pernah nggak sih diganggu sama penampakan diganggu sama makhluk yang nunggu di sini, Mbak Kunti ini? Terus dia bilang, ya selama aku di sini ya Pak, ya dia bilang gitu, selama aku di sini Pak ya, alhamdulillah belum pernah. Jadi simpulannya nih, selama aku dan kedua temen kosku itu tinggal di sana, yang diganggu itu cuman aku doang Mas. Ya itulah itu. Jadi Mbak Kuntinya pilih tanding ya. Dia pilih-pilih lawan ya. Pilih-pilih lawan, dan dia pakai cheat ya. Mungkin dia tahu nih orang yang paling cemen di sini siapa nih, orang paling penakut siapa nih. Aku nih yang dijadikan sasaran. Tapi Ini sebenarnya cara ngalahinnya mungkin gampang Mas. gimana Jadi, tuh? Si Kuntinya ini diajak Mas Rian bedah buku sambil debat di situ. Kalau dia lari dia ngacir lah. Kalah ilmu sama Mas dosen Mas. Apalagi diajak misalnya diajak diskusi buku, bedah buku. Ya gini ya Mas ya. Sebetulnya tuh ya, aku tuh kayak merasa aneh gitu. Setelah kejadian yang kedua tadi, aku tuh ada suara hihihi pada saat aku mau kerja tadi. Itu terus sisir-sisir itu ya. Iya. Itu sehabis itu tuh kan gini ya, kalau ada dua temanku itu aku merasa nggak ada apa-apa, ngerasa nyaman gitulah, nggak ada yang nggak perlu ada yang ditakutkan, gangguan-gangguan di situ maksudnya. Tapi kan kedua temanku ini kan sering dinas luar kota gitu loh. Nah, otomatis aku kan sendirian di situ, Mas. Oh, jadi nggak tiap hari dia bermalam di situ ya? Ya nggak setiap hari, ya iya nggak setiap hari. Ya, maksudnya dia tuh sering dinas di luar kota gitu. Dan 2 hari, 3 hari, habis itu dia nggak pulang lagi. gitu ya? Terus pulang lagi ke kos gitu kan. Waktu mereka dinas keluar kota itu kan tinggal aku doang kan di kos kan, tinggal aku sendirian di kos-kosan. Terus ya biasalah kalau sendirian bengong, nggak tahu mau ngapain, ya udah nonton TV kan. Itu tuh kalau pas aku sendirian tuh nggak tahu ya, itu hawanya tuh kayak rumah itu ya Mas ya,
rumah itu hawanya itu kayak apa ya, kayak gerah gitu, gerah, agak sedikit windy gitu, berangin gitu. Pokoknya nggak enak lah. Nah biasanya tuh aku menemui hawa-hawa kayak gitu tuh biasanya ya memang di gedung-gedung kosong gitu. Ya hawanya khas kayak gitu itu. Tapi anehnya kalau aku ya pas bareng dengan dua temenku itu, Mas X dan Mas Y itu, Pak X dan Pak X dan Pak Y itu hawanya ya biasa aja. Kali aja tuh si Kunti brengsek itu kali aja kalah pamor ya sama dua temenku itu ya. Tapi kalau pas aku sendirian nih, buset, hawanya tuh ini spooky lah, creepy. Jadi kayak Gerah gitu ya. gerah. Jadi kayak apa ya? Ya percaya nggak percaya sih. Jadi kayak aku tuh kalau pas ini kan tangga, ini ada kayak lorong gitu ya, terus berjalan sekitar 3 meteran lah. Habis itu ruang depan. Nah, ruang depan ini aku aku kasih TV di situ. Kayak pas lagi nonton TV gitu, tiba-tiba ya kayak bukan tiba-tiba sih. Itu kayak ada suara bisikan gitu, bukan bisikan apa ya. Pokoknya tuh kayak aku tuh harus nengokin tangga gitu loh. Apa ya, kayak pokoknya kayak ada kamu nengok ke tangga gitu. Aku kayak orang blow on gitu, jalan dikit gitu ke tangga itu. Ya udah cuman nonton tangga doang, balik lagi. Padahal nggak punya tujuan jelas gitu ya. Nggak ada Mas. Cuma itu karena semacam kayak ada bisikan di hatinya Mas Rian gitu ya. Itu aneh banget. Dan berkali-kali loh. Aku tuh bisa kayak orang blow on gitu, bisa 10 kali itu cuman habis itu nonton TV, habis itu nengokin tangga lagi, balik lagi, nengokin tangga lagi, itu bisa sampai lebih dari 10 kali. Aku nih kayak orang nggak waras ya kayak gini. Buset. Dan di tangga itu pas aku nengok ya nggak ada apa-apa Mas. Bayangin coba, aku tuh nggak pernah mikir ya kalau misalnya skenarionya gitu ya, aku pas nengokin tangga dia muncul, wah gitu. Wah gimana coba ya kan. Kan otomatis kalau misalnya lantai 1 kan harus sudah aku kunci, jam 9 ke atas udah aku kunci. Bayangin kalau tiba-tiba wah gitu, terus aku kan lari dong, habis itu sampai bawah terus harus buka kunci. Wah gimana nih Nah, parahnya lagi ketika lari malah justru kuncinya masih di dalam kamar. Wah, Konyol nah lagi itu nggak sempat bawa kunci kan, repot juga kan. Gimana coba? Untung aja hal itu nggak pernah terjadi sih. Itu masih baik hati lah si Kunti lah. Nah, itu ceritanya ya. Terus setelah yang tadi itu aku baca Yasin itu, terus dia Tertawa nimbrung gitu. aja, nimbrung. Dia tertawanya ngecek banget mungkin. Ngecek. Suaranya jelek ya. Dia tertawa dia. Atau mungkin kurang tartil. Males. Nah itu Mas, kayak aku tuh kayak udah give up gitu loh. Udah gak tahan Mas, aku Mas di teror terus gitu ya. Di teror sama si Kunti brengsek itu Mas. Terus ya akhirnya besoknya ya aku langsung nyari-nyari tempat gitu, terus pindah gitu. Setelah selisih 2-3 harian lah, aku dapat tempat. Kebetulan tempat itu di tempatnya. Jadi aku punya temen, dia punya rumah di perumahan ya, tipe 21 lah, tipe 4L. Lu lagi. Ya. Tipe 21, terus akhirnya aku pindah ke sana gitu. Ya udah, say goodbye sama si Kunti kurang ajar itu. Langsung kibarin bendera putih ya. Iya dong, kibarin bendera putih. Ya gimana, masa dilawan gitu. Betul. Kalau aku kayak Mas Jarot atau Mas Danu yang punya kemampuan kayak gitu sih mungkin aku lawan ya. Tapi kan aku kan cuman butiran debu. Tapi ini jujur nih Mas, aku cerita dikit nih ya. Ketika kami nih tim ekspedisi kuburan di penelusuran di lapangan TKP gitu. Kami sering banget nih Mas ya
dengar suara-suara yang jelas itu makhluk halus. Dan penampakan yang jelas kami juga lihat, walaupun nggak jelas-jelas amat sih karena malam ya. Tapi selama ini di kamera memang jarang ke capture sih. Ada 1-2 tapi nggak banyak lah. Itu jujur ya, aku kalau nggak ada Mas Danu, aku udah lari tukang langgang Mas. Karena aku kosongan sih, aku nggak bisa apa-apa lah. Modalku cuma bismillah aja sama mantra sama ada Mas Danu, dan dia juga kasih bacaan-bacaan tertentu biar kita itu aman di situ. Wah, nanti bisa ini di-share dong doa-doanya kayak apa. Diijazai lah aku lah. Boleh lah, nanti saya kasih nomor WA-nya Mas Danu ya. Nanti di DM aja. Siap. Makasih sebelumnya. Mas Danu, ditunggu WA-nya. Ya itu mungkin berguna sih, kayak kalau ya jaga-jaga aja kan. Nah itu Mas. Tapi prinsipnya ini Mas Rian. Jadi menurut Mas Danu nih ya, zikir dan jangan sampai pikiran kita kosong sama sekali. Jadi itu saat-saat yang paling rawan ketika kesadaran kita tuh menipis. Itu pesannya Mas Danu kayak gitu. Pokoknya selalu zikir dan jangan sampai pikiran kita kosong. Insya Allah tuh aman tuh. Oke, siap. Itu. Wah, malah saya ngomongin yang lain. Ada lagi nggak Mas Rian cerita lain? Ya kalau ceritaku sih cuman itu aja sih. Jadi kayak aku udah nggak betah gitu, terus akhirnya pindah ke kontrakan lain ya. Iya, akhirnya pindah ke kontrakan lain di rumah temanku itu ya, yang di sebuah perumahan ya. Terus aku pindah ke situ. Tapi ternyata kalau ini bukan cerita menurut ceritaku yang aku alami version ya, secara langsung enggak. Ini cerita orang-orang yang aku wawancarai. Seru Mas di situ Mas. Yang ngalamin sendiri di rumah itu, di rumah yang sama. Iya, itu tuh dulu ya. Setelah aku nggak di situ itu ya, itu kan rumah kan disewa oleh sebuah usaha A lah, taruhlah gitu ya. Nah di situ tuh ada dua cewek yang nunggu di situ, dan dia karyawannya, dan dia tidur di situ. Aku kan sering beli lah ya, sering ke situ beli barang di situ lah. Karena motifnya yang nunggu cewek gitu. Ya bukan. Karena barangnya ya. Butuh. barangnya. Ya karena butuh. Nah, aku kan nanya nih sama mbaknya yang tunggu itu, Mbak, ini apakah Anda di sini baik-baik saja? Terus dia jawab tuh, wah nggak ada apa-apa kok Pak, di sini aman gitu. Wah, ya syukurlah kalau aman. Terus dengan itu kan jawaban dengan PD yang teramat sangat gitu ya. Iya, dengan PD-nya kayak apa namanya, everything is okay itu, padahal ya nggak oke kan. Nah akhirnya aku kan berapa kali beli barang di situ ya, karena emang itu tempatnya yang paling deket itu. Terus kalau nggak beli di situ kan aku harus nyebrang jalan raya kan, cukup jauh juga. Terus karena aku ini beberapa kali beli di situ, terus akhirnya aku nanya lagi sama mbaknya, Mbak, ini Anda beneran baik-baik aja di sini? Ya baik-baik aja Pak, emang kenapa gitu, dia bilang gitu. Wah Anda ini nggak usah bohong Mbak, aku tuh dulu pernah tinggal di sini soalnya. Terus nggak usah bohong lah Mbak, boleh dong bagi ceritanya. Terus akhirnya dia cerita gitu. Ya. Jadi dia ketilang ya, ketangkap tangan ya, dia nggak bisa ngeles lagi. Nggak bisa ngeles. Terus akhirnya dia cerita, si mbaknya itu cerita. Jadi kalau yang kisah yang dialamin mbaknya itu malah serem parah itu, pecah abis lah seremnya pokoknya. Jadi aku tuh dengerin cerita dia tuh kayak pengen nangis ya. Ini orang ini keren asli. Dia kan tinggalnya di luar kota kan. Gitu. Dan mau nggak mau dia itu emang harus tinggal di situ. Tinggal di situ. Sekalian gratis aja di situ ya, sekalian nungguin itu. Ya sekalian nungguin itu tempat usaha, sekaligus dia juga tinggal di situ. Nempatin kamarnya yang di lantai 2 itu. Terus dia tuh ceritanya gini. Jadi gini Pak, aku tuh setiap hari Pak ya,
kalau jam 1:30 itu pasti Pak, kayak ada suara rock, rock, rock gitu. Tok tok tok, kayak orang naik tangga gitu. Suaranya dari lantai bawah, Lantai ya? satu. lantai Lantai satu. satu. Terus Menuju ke lantai 2 gitu. Ya? menuju ke lantai 2. Dan setelah itu ya Mas ya, itu ya biasanya kalau udah tok 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 gitu, kayak suara langkah kaki itu, habis itu ini Mas, dia tuh pasti ngidupin keran tuh, boros-borosin tagihan air aja tuh, ya kan? Itu hampir dan itu ya, itu terjadi hampir setiap hari loh. Jadi berulang hampir tiap hari, tiap malam. Iya, hampir tiap malam Mas. Aku bayangin nih orang nih keren banget, sumpah asli. Terus akhirnya kan, Mbak kenapa sih kalau pas kayak gitu tuh, terus ngapain Mbak? Ya, Reaksinya gimana gitu? reaksinya gimana? Ya udah Pak, kalau setiap hari aku sama temenku Pak itu teletabis Pak, alias berpelukan gitu. Jadi apa namanya, dia tuh kalau kalau tidur itu pasti barengan sama temennya. Ya, Karena teror yang tiap hari datang. Iya, gitu untuk ya. ngantisipasi teror si Kunti itu yang nggak pernah kerimbat itu Mas, yang rambutnya awut-awutan itu. Nah, mungkin dia hobi tiap hari ngidupin keran, mungkin tujuannya mau keramas juga. Kuntinya Mungkin tuh. juga ya. Biar gak kumel rambutnya. Orang dia rambutnya kumel sih ya. Gitu. Ya tinggal nyodorin sampo doang mestinya mbaknya ya kan. Ini Mbaknya yang gak responsif tuh malah nggak ketakutan responsif, gimana? malah ketakutan gimana. Harusnya kan dia kan ambil sampo ih brengsek. Kamu kan belum keramas nih, keramas. Sampo XXX ya. Buset, itu ngeri sekali sih Mas. Hampir setiap hari loh itu. Terus gimana Mbak? Ya gimana Pak ya? Orang aku tuh kalau pulang kan jauh, rumahku dari sini kan jauh. Ya pokoknya ya nggak visible lah kalau dia harus setiap hari pulang pergi, ya akhirnya dia ke situ. Ya nggak visible tuh dari segi waktu, tenaga dan biaya juga. Kalau orang Jawa bilang nggak cocok gitu. Malah habis buat transport aja ya. Transport capek lagi. Ya akhirnya dia memang harus di situ. Nah, itu ya Mas ya yang anehnya lagi Mas. Itu rumah tuh ya. Itu tuh aku sampai bilang sama temenku, Pak, ini lihat ya, ini kan kemarin kan dipakai usaha X, sekarang dipakai untuk usaha Y. Ini lihat nih, ini nanti maksimal 2 tahun itu udah ganti usaha lagi. Jadi singkat cerita tadi mbak yang dua yang unyu-unyu itu akhirnya tempat usahanya gulung tikar juga. Pindah. Nggak sampai 2 tahun. Ya more or less 2 tahun sih. 2 tahun More or less maksimal 2 itu tahun, ya. Maksimal 2 tahun. Terus datanglah pemain baru ini. Nah itu silih berganti aja sih gitu. itu. Jadi ada cerita lagi tuh ya. Kan di depan rumah itu kan ada ini ya, ada apa? Ada toko kelontong gitu. Iya. Toko kelontong. Aku kan waktu dulu aku ngerokok itu, aku kan sering beli rokok di situ. Sekarang udah nggak ngerokok Mas? Udah enggak. Betul Mas. Hidup sehat Mas. Ya, merokok hanyalah untuk para perokok. Minum hanyalah untuk para peminum. Kopi. Kopi ya. Nah itu apa? Aku kan nanya sama ibunya tuh ya, Bu, ini kan di depan rumah ini kan penghuninya kan selalu silih berganti ini. Itu ibu tuh pernah dengar cerita horor nggak di sini? Oh ada Pak, ada satu itu. Jadi ini dulu tempat pernah dipakai untuk kayak kantor distribusi produk X lah ya. Jadi di situ tuh dulu ya kantornya di situ, kantor distribusinya di situ gitu. Nah itu yang ya bukan sebenarnya kayak gudang sih ya, kayak gudang, dan memang barangnya itu memang
Nggak seperti kalau semen itu kan atau mebel itu kan makan banyak tempat, itu memang nggak makan banyak space sih. Tapi itu barang itu kalau misalnya satu karung aja itu nilainya udah jutaan. Aku nggak perlu sebut itu produk apa kan. Betul. Terus apa namanya? Itu ya pernah ya penghuni ini kan yang distribusi ini kan Bu. Iya, itu dulu pernah ya Pak ya, itu mau maghrib itu ya, itu masnya yang menghuni di situ itu keluar cuman pakai handuk doang, ini gitu. Jadi sambil teriak tolong, tolong. Mungkin ceritanya kayak aku tuh Mas. Jadi dia habis mandi gitu kan, habis mandi terus habis itu dia kayak lihat atau mungkin diganggu yang jelas, entah ngeliat atau entah dia di ini apa namanya di kayak aku diketawain dari samping. Tapi dia kaget terus dia lari ke bawah kan. Kalau aku kan tadi lari ke bawah itu kan sudah dalam kondisi maco ya, sudah dalam kondisi ya. Iya tampan maksimal kan. Kalau orang itu tuh masih pakai handuk doang Mas, pakai handuk doang. Nah setelah dia dengar suara itu ya, setelah dia diganggu kan dia nggak persiapan sama sekali kan, dia langsung lari Mas, lari tunggang langgang, head over heel. Itu apa namanya, lari tunggang langgang itu sampai ini orang kenapa sih, tetangga itu sampai ini ibunya yang aku tanya itu, ibu yang apa pramuniaga di toko kelontong itu sampai bilang ini orang kenapa sih. Dia sambil nanya ya, ada apa mas gitu ya. Lah, ini pertanyaan yang menarik ini. Ini si mas-masnya yang lari itu apa handuknya pakai gambar apa yang love itu gitu ya? Hello Kitty ya? Gak tahu ya. Aku kan gak nanya Mas. Ibunya gak terangin secara detail ya? Iya, gak pokoknya cuma lari pakai handuk mini, teriak-teriak gitu. Iya, aku kan juga gak nanya. Itu pas pakai handuk itu dia kelihatan ininya gak? Kan muncrat. Kan gak juga. Ya pokoknya lucu aja sih pakai apa ya, pakai handuk mini gitu terus dia lari. Itu aku ngomong sama itu tuh, aku pernah dulu kayak gitu Bu. Ya yang seperti aku ceritain tadi itu memang ya mungkin kejadiannya kayak gitu juga ya Pak ya. Iyalah kayak yang aku alamin dulu Bu. Paling gitu dia dikagetin gitu, diganggu sama si Mbak Kunti itu. Terus tuh ya, aku tuh pernah kenal ya sama orang itu kan rumah itu diekspansi gitu. Ini tadinya satu tempat usaha terus rumahnya dikembangin gitu. Terus aku tuh langganan lah di salah satu orang yang nyewa di situ, itu kan jadi tempat usaha banyak gitu. Langganan makan lah ya. Terus aku bilang sama bapaknya yang jualan, Pak, biasanya nih kalau nyewa tempat di sini nih biasanya nggak tahan lama, biasanya 2 tahun selesai. Terus dia bilang, wah jangan gitu dong Pak. Ya ini biasa aja sih, mudah-mudahan bapak enggak. Itu aku hitung bener Mas, 2 tahun persis itu. Nggak tahu kontraknya selesai atau dagangannya nggak laku, yang jelas dia pindah. Gitu sih. Yang jelas sejauh ini nggak pernah ada yang bertahan lebih dari 2 tahun Mas. Nggak pernah ada. Paling pol 2 tahun persis itu habis. Iya. Pindah gitu. 2 tahun selesai, ganti orang lagi gitu. Tuh kayak nah, gitu. Sampai sekarang Mas Dian masih kerja ngajar di situ Mas? Ya masih. Ya masih sering. Masih ada juga yang kos di situ? Ya masih. Sekarang masih dipakai buat tempat usaha kok. Gitu. Terus kalau aku misalnya pas nyari makan gitu, nah, biasanya kalau nyari makan kan di situ kan lumayan rame yang jualan gitu ya. Ya jalan kaki terus kalau lewat depan rumah ya, kalau pas sepi gitu ya, kan biasanya jam 8 atau jam 9 kan udah tutup. Kalau aku misalnya cari makan lah, misalnya nyari mie goreng atau apa, jalan kaki. Kalau lewat depan rumah ya udah mengacungkan
middle finger. Dari jauh tapi beraninya. Dari jauh. Dari jauh. Itu aku ini juga sih. Aku tuh pernah nanya ya sama temenku. Jadi kebetulan temenku itu punya ini, Mas, punya kayak apa ya, kayak mata batin gitu. Jadi dia juga mengasah mata batinnya itu dengan ngikutin apa ya, kayak perguruan ilmu pernafasan gitu. Tenaga dalam gitu ya. Iya, aku nanya tuh sama temenku. Dia cerita-cerita gitu kan. Aku nanya, "Pak, itu aku dulu pernah tinggal di rumah situ. Jenengan itu Anda itu pernah nggak? Anda tahu nggak siapa yang menghuni rumah itu?" Sebentar. Dia terus kayak orang kayak merem gitu terus. "Oh iya ada Pak, itu si Kunti itu nongkrongnya di tangga itu." Terus dia nggak lupa dia bilang gini, itu dia nengok ke kita, saya kan aku ajak kontak batin bahwa dia wah aku kegap dong. Nggak apa-apa Pak, santai aja, nggak ganggu kok. Emang dia tipenya usil sih, tapi nggak, tenang aja, nggak, kalau berani kesini nggak bakal berani dia kesini, aku jamin, tenang aja, nggak apa-apa, udah. Ini sih kayaknya ya si Mbak Kunti ini memang kayak agak terobsesi juga sih sama aku sih, nggak tau lah, tapi berkali-kali nih ya dia tuh datang Mas ke mimpi aku gitu. Sampai gitu? Iya, ada 5 kali lah. Dan Ketika Mas Rian udah cabut dari kos-kosan iya, itu? dan jaraknya udah lama, udah 5 tahunan. Dia berapa kali datang ke mimpiku gitu, terus ini ngajak, "Mas, pulang, ayo kesini lagi." Ngajak balikan lagi. Iya, terus aku habis itu kan bangun kan, bangunnya itu kalau orang Jawa sambil miso-miso, "Ora sudi aku." Nggak sudi. Aku kan jengkel banget, itu pengalaman traumatik ya Mas ya, diteror gila lah pokoknya. Pengalaman Mas Rian ini menarik banget nih. Menarik bagi Mas Rian, enggak bagi saya. Kalau aku nggak mau dong ya. Ya kalau aku tuh ya, posisiku sekarang, kalau aku tuh disuruh misalnya di uji nyali di rumah itu sendirian, dibayar 1 juta aja, aku ya kalau aku sino, nggak tahu kalau Mas ini. Kalau aku jelas nggak sudi Mas, nggak mau dong, gila, disuruh apa namanya campur sama makhluk kurang ajar itu, nggak mau. Nah, setelah berbagai cerita yang sangat beragam tadi, masih ada nggak Mas cerita lain terkait rumah kos yang super serem itu? Masih ada sih, tapi aku sih nggak yakin ya kalau ini perbuatan syaiton, perbuatan makhluk asal itu aku nggak yakin. Tapi dulu tuh istriku tuh pernah ya keguguran di rumah itu juga. Waktu awal-awal Mas Rian menghuni di situ? Iya, jadi istriku kan nyusul aku ke tempat kerja kan, ya mungkin kangen atau gimana, terus dia tuh dalam kondisi hamil. Kalau Ya. boleh tahu berapa usia kehamilannya saat itu Mas Rian? Berapa sih ya? Kurang lebih ya 8 mingguan lah. 8 minggu. 8 mingguan. Kalau hitung-hitungan medisnya sih 8 minggu kurang lebih ya. Tapi aku sendiri ke tempat kejadian kegugurannya di rumah itu. Tapi kalau menurutku pribadi sih ya bukan karena perbuatan itu sih, tapi ya memang karena mungkin capek, karena kan usia kandungan segitu bepergian kan, karena mungkin posisi janin kan masih rawan kan itu Masih kan. rentan banget, betul. Nah itu kalau aku sih memilih untuk meyakini kalau itu sih memang medis aja. Tapi cuman kebetulan pas kegugurannya di tempat Di rumah itu. Itu karena apa Mas Dan? Tiba-tiba sakit, keguguran, atau karena di situ mungkin terjatuh, terpleset atau gimana? Ya
Ya tiba-tiba dia ngerasa sakit aja sih. Oh gitu. Terus aku bawa ke dokter, terus habis itu ya dokter menyatakan keguguran gitu. Terus habis itu disuruh untuk segera kuretase gitu, Kuret. dikuret, apa namanya, dikiret lah. Kuret. Ya udah, ya kejadiannya seperti itu. Tapi aku sih memilih untuk meyakini kalau itu memang karena istriku kecapean aja. Ya. Kecapean dan bukan karena faktor mistis itu bukan. Ya. Tapi memang kejadiannya di rumah itu. Ya, terima kasih atas kedatangannya Mas Rian. Ya, Udah sama-sama Mas mau Jarod. mampir ke channel kita, mau berbagi semua cerita-ceritanya yang sangat-sangat menarik. Dan ini membuat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman di rumah menjadi lebih waspada lagi ya dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Walaupun sebenarnya kita dimanapun berada pasti hidup berdampingan lah dengan makhluk halus. Cuman memang banyak tipikal yang salah satunya memang sifat mereka itu ada yang jahil, ada yang baik juga. Jadi seperti kata Mas Danu, kalau saya mengutip kata-kata dia bahwa kita harus sering berzikir dan jangan pernah pikiran kita dalam keadaan kosong. Jadi ya tetap jaga kesadaran dan yang jelas jangan pernah sekali-kali kurang ajar atau merasa sombong di tempat manapun karena itu akan berakibat enggak baik juga buat kita. Jadi sekali lagi nih Mas Rian, terima kasih atas kedatangannya. Semoga sehat selalu, tambah rezeki dan terjaga ketampanannya. Amin. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah nonton channel kita. Jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk menjaga agar asupan horor kalian tetap terpenuhi. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya di segmen Somat. Speak Horror malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.